Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala atas segala karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak adalah perhiasan dunia sekaligus menjadi fitnah ujian bagi manusia. Sebagaimana diterangkan dalam kitab yang sedang kita kaji, yaitu Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl karya Syekh Muhammad Suwaid. Ya, di sini dikatakan al-aulad zinatul hayatid dunya wa fitnatuha, bahwa anak itu menjadi perhiasan kehidupan dunia sekaligus menjadi fitnah, ujian dalam kehidupan kita di dunia. Al-abna hibatullah lil insan. Kita tahu ma'asyiral muslimin, anak adalah karunia Allah Subhanahu wa taala bagi seorang. Arti karunia berarti atau pemberian di sini berarti tanpa ada harus hari ini ganti rugi, timbal balik, ya. Pemberian secara cuma-cumanya Allah karuniakan kepada hambanya. Hanya saja tentu ada tanggung jawab, ya. Ada cara bagaimana agar kita selamat nantinya dari tanggung jawab kita dengan karunia yang mulia ini, dengan karunia yang utama ini, ya. Tapi intinya dia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sejuk pandangan manusia, ya. Karunia Allah yang diberikan kepada manusia ini membuat hati gembira ketika menyaksikan mereka. Jiwa pun menjadi tentram ketika bercandaria dengan mereka, ya. Karena dia adalah penyejuk pandangan. Menyaksikan dan melihat mereka adalah menjadi hati sejuk, hati tenang, tentram, ya, bergembira, riang gembira, bahkan berbincang-bincang dengan mereka, keasyikan berkumpul bersama mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiri wal muqantarah." Telah dijadikan indah pada pandangan manusia, ya, kecintaan pada apa-apa yang diinginnya, yaitu kecintaan terhadap wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, ya. Minal dhahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars. Harta yang banyak di sini seperti pula kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, subhanallah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi Allah menyebutkan di sini bahwa karunia yang Allah berikan ini berupa anak dan juga yang lainnya, dan disebutkan emas, perak dan seterusnya. Itu adalah suatu karunia yang sifatnya apa? Menjadi hal-hal yang dicintai oleh kita, yang menjadi penyejuk pandangan bagi kita. Dijadikan indah ini semua. Karena ini suatu yang dijadikan indah, maka bisa kadang menjadikan melenakan kita, menjadikan kita terlena, terbuai, asyik, ya, kelama-kelamaan dengan kesenangan-kesenangan dunia ini semua. Maka ini potensi namanya. Nah, potensi ini disebut dengan fitnah, ya, ujian bagi kita. Akankah kita kemudian menjadikan karunia ini untuk kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala, mendidik mereka kepada ibadah yang benar, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti petunjuk para sahabat,
Ataukah akankah kita biarkan mereka kemudian terbuai dengan kehidupan dunia pula, asik bersenda gurau, ya, bagaimana perkataan orang, ya, kecil dimanja, gede foya-foya, matinya maunya masuk surga. Maka bagaimana jika tidak dibarengi dengan tarbiyah, dibarengi dengan berusaha memohon hidayah kepada Allah SWT, karena dialah Allah yang memiliki hidayah. Hidayah yang tidak bisa dijual belikan. Andai pun Anda harus masuk ke dalam lautan untuk mencari hidayah ini, tidak akan ditemui kecuali Allah ketika menghendakinya. Ketika tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Masya Allahu kan wa malam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, sedangkan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula dikatakan di sini bahwa karenanya kita dapati orang-orang kafir tertipu oleh perhiasan ini. Mereka saling membanggakan anak-anak mereka dengan anggapan bahwa mereka punya pembela, bahwa Allah meridhoi mereka. Yakni seakan-akan dengan banyaknya harta, banyaknya kekayaan, banyaknya anak, berarti Allah mencintai mereka. Ya, Allah melebihkan mereka atas yang lainnya. Ya. Kenapa mereka beranggapan demikian? Karena Allah telah memberikan kepada mereka banyak anak. Ya, akhirnya di sini mereka punya anggapan bahwa mereka ini lebih tinggi, lebih mulia daripada orang-orang yang beriman. Ya, buktinya justru mereka lebih kaya, ibaratnya begitu. Justru mereka lebih banyak anak keturunannya. Maka kemudian turunlah ayat-ayat yang membantah anggapan mereka ini. Yang keliru itu menolak kebanggaan ala jahiliyah mereka, karena ini kebanggaan jahiliyah, ya. Karena kita punya banyak anak bukan hanya untuk berbangga sebenarnya, tetapi untuk tentunya agar mereka dididik dengan pendidikan yang baik sehingga menuju, ya, atau bersama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bersama menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, atau rumah yang dibangunkan bagi orang-orang yang beriman, tempat tinggal yang dibangun untuk orang-orang bertakwa, yaitu jannatun na'im, jannatu ma'wa, tempat kembali surga. Allah katakan ya tentang mereka, orang-orang kafir yang telah berbangga dengan banyaknya anak, banyaknya kekayaan mereka, dan menganggap itu adalah bukti Allah mencintai mereka. Maka Allah katakan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan belaka dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga tentang banyaknya harta dan anak. Ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum." Sesungguhnya orang-orang kafir itu baik harta dan anak-anak mereka tidak akan bermanfaat bagi mereka. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidak akan memberikan manfaat sama sekali bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, ya. Maka mereka inilah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sehingga bagaimana dalam hadis Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Sehingga ketika Allah menguji mereka terus dengan ujian yang sangat banyak, kenikmatan ditambah dan ditambah. Bahkan anak juga dengan banyaknya, bagi mereka banyak dan banyak. Demikian pula hartanya. Hal itu karena kehidupan mereka hanyalah dunia. Sedangkan di akhirat akan adanya azab. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 55, ya. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Maka janganlah sampai harta dan anak-anak mereka menarik hatimu. Janganlah sampai harta dan anak-anak mereka menarik hatimu. Ya. Innama yuridullah liyu'adzibahum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang demikian ini untuk mengadab mereka. Yani agar Allah menyiksa dan mengadab mereka. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia,
liyu'adziballahu biha fid hayati dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, ya. Dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam kondisi kafir atau dalam keadaan kafir. Jadi kita tidak boleh tertipu, lalai, hanya menyaksikan orang kafir saja bisa begini, orang apa pedulinya, ya. Mau mereka sampai bisa ke bulan, mau bisa teknologinya canggih, itu tidak jadi soal. Persoalannya adalah ketika kita justru melalaikan pendidikan anak-anak kita, melalaikan tentang kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita, sehingga kita berarti telah melalaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tidak jadi soal kita tidak memiliki itu, tidak jadi soal kita tidak memiliki ini dan itu, tetapi akan jadi soal dan permasalahan besar, ya, kalau kita justru dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala dan dimasukkan ke dalam nerakanya, waliyadzubillah, summa iyadzubillah. Itu adalah masalah yang besar. Ketika kita melalaikan tanggung jawab kita, ketika kita justru tidak sadar diri bahwa sesungguhnya perintah Allah kepada kita adalah untuk kita perhatian, ya, kepedulian yang sangat besar kepada anak-anak dan istri kita untuk mendidik mereka dengan tarbiyah salihah yang baik dan benar, ya. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwala wa aulada fastamta'u bi khalaqikum fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Dalam ayat lain Allah mengatakan dalam surat Taubah ayat 69, keadaan kamu hai orang-orang munafik dan musyrikin adalah seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu, ya, yaitu mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Orang-orang kafir dahulu itu punya kekuatan. Kaum Ad dan kaum Tsamud, di mana mereka ada yang bisa membangun rumah sangat besar dengan memahat batu atau gunung batu dijadikan rumah, istana megah. Mereka sangat kuat, kokoh dari sisi teknologi pula. Meski di zaman itu, di zamannya, ya. Tapi hal itu bukan menjadi tujuan. Memang itulah perhiasan dunia. Tapi kita tidak boleh terlena. Karena dunia bukan menjadi tujuan, tapi adalah wasilah, sarana untuk kita menggapai takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kecimpung berperan serta di dalam tarbiyah ini. Jangan abai, jangan lalai, dan jangan mundur selangkah pun dalam misi tarbiyah ini. Jangan sampai karena satu hal kemudian, ya, ingin mundur dari tarbiyah ini. Padahal Anda punya anak, istri, ya, yang itu menjadi kewajiban bagi Anda untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka kepada hal yang baik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjauhkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apa di akhir ayat Allah katakan, atau di lanjutan ayat tadi Allah mengatakan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum, ya. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu juga telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang sebelum kamu telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana telah mempercakapkannya. Mereka itulah yang amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Juga sebagaimana dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ini benar-benar ujian. Jadi banyaknya anak bukan berarti bukti kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
atau diridai olehnya? Belum tentu, karena orang-orang kafir juga diberikan yang sama, bahkan lebih banyak dari kita dalam hal ini. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Maka Allah katakan di sini, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Ya. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Padahal tidak, ya. Sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya mereka tidak menyadari. Ya, orang-orang kafir tidak menyadari. Mereka orang-orang kafir juga menyebutkan sebagaimana disebutkan ayat yang lainnya, wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktsara nasi la ya'lamun wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Ya. Kemudian Allah mengatakan, dan mereka berkata, orang-orang kafir berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, wahai Nabi, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendakinya, dan menyempitkan sebaliknya bagi siapa pula yang dikehendakinya. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang beriman dan yang mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yakni dalam surga. Dalam surat Saba ayat 35-7. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang mengingatkan manusia akan fitnah anak ini, agar jangan sampai kecintaan kepada mereka itu sampai pada batas melalaikan mereka dari perintah-perintah Allah, dan jangan sampai mereka justru menjadi penyebab datangnya kemurkaan dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat Al-Qur'an menegaskan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Wa anna Allah indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya pahala yang sangat besar. Dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang teramat besar. Surat Al-Anfal ayat 28. Ya. Allah katakan pula, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu akan ada yang menjadi musuh bagimu, maka waspadailah mereka. Ya. Fitnah, ya. Allah menjadikan ujian. Kadang banyak ada orang tua yang menjadi bakhil karena anak-anaknya. Al-aulad mujbinatun wa mubkhilatun. Ya. Nabi mengatakan anak-anak itu bisa menjadikan seorang itu pengecut. Apa arti pengecut di sini? Yakni meninggalkan jihad, sehingga seorang tidak mau berjihad. Kenapa? Karena takut kalau anak-anaknya nanti kelaparan, anak-anaknya nanti gak ada yang ngurus, atau saking kecintaannya terhadap anak-anaknya sehingga menjadikan dia takut untuk berjihad. Ya lalai, ya, terbuai dengan perhiasan-perhiasan kedua dunia. Wa mubkhilatun, dan menjadikan seorang bakhil karena dengan adanya anak-anak ini. Ya. Bakhil, malas untuk bersedekah, enggan untuk bersedekah, berderma, ya. Anak fitnah, betul-betul fitnah, ya, menjadi ujian bagi kita. Bahkan ada di antara mereka yang melalaikan hidup kita. Ada di antara mereka yang bahkan membuat orang tuanya semakin keluar dari agama Allah dengan tingkah laku anak-anaknya. Ada di antara mereka yang justru terseret hukum, tersangkut hukum, masuk ke dalam penjara karena anak-anaknya. Narkoba, kasus pembunuhan, ya, kemudian malah disangkutkan dengan orang tuanya dan seterusnya. Karena mereka tidak mendidiknya dengan baik dan seterusnya. Ya.
Maka hati-hati, mereka adalah fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Akankah ujian ini kita lolos darinya? Yaitu dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, tarbiyah yang salehah, ya, berjalan di atas bimbingan nabawiyah Nabi SAW, ataukah justru kita akan melenceng dan menyimpang? Maka Allah mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzil walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidih syai'a inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia menipumu, memberdayamu, dan janganlah pula penipu, yakni syaitan, memberdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman ayat 33, ya. Maka jangan sampai kehidupan dunia yang sebentar sibuk pula hanya dengan membanggakan anak-anak. Anak-anak sudah S1, sudah S2 misalkan. Hanya bangga saja. Sementara mereka tidak tahu apa itu agama. Ya. Nol besar soal agama. Padahal Nabi pernah bersabda, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya wa jahilun bil akhirah." Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang alim terhadap perkara dunia tetapi bodoh dalam soal akhirat, yakni agama. Ya. Sehingga seakan-akan ilmu dunia sarjana, ilmu agama TK, yakni anak taman kanak-kanak. Wal iyadzubillah, summa iyadzubillah. Apalagi kini sudah dewasa, sudah punya anak pula, ya. Tanggung jawab semakin besar. Anda kalau diam diri dan tidak mau belajar tentang parenting, tidak mau belajar tentang apa itu pendidikan, bagaimana mendidik yang benar dalam Islam, maka akan kemudian justru tergilas zaman. Anak-anak akan justru menjadi guru bagi mereka yang kemudian tanpa bimbingan agama, lebih minteri ibaratnya. Ya, lebih pintar dari orang tuanya sehingga minteri. Minteri yakni membodohi. Lebih pintar sehingga justru mengajarkan satu ajaran yang keliru. Ya, pembodohan isinya. Ya, tentang mungkin internet, tentang ininya dan seterusnya. Seakan-akan justru diarahkan oleh mereka. Nah, padahal ada hal-hal yang justru membahayakan, tapi mereka menutup-nutupi karena mereka lebih tahu. Ya. Maka ini masalah muslim pentingnya pada dewasa ini kita mengenal ilmu syar'i yang paling penting, yaitu parenting. Jadi maksudnya dalam hubungan rumah tangga, dalam rumah tangga, sosial rumah tangga, maka penting sekali ilmu ini. Ya, adapun secara khusus tentang ilmu yang paling penting adalah tauhid, tidak kita pungkiri, ya. Dan bahkan dalam tarbiyah Islamiyah, dalam pendidikan pada anak, pendidikan Islam pada anak, tidak boleh lepas dari yang namanya penanaman akidah sejak dini. Dan maka jangan sampai anak-anak kita justru melalaikan kita dari mengingat Allah, mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan kita dari berakhlakul karimah dalam bermuamalah kepada manusia. Jangan sampai anak menjadi fitnah bagi kita, ujian yang berat, yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi gontok-gontokan dengan tetangga misalnya. Jika anak berantem dengan anak tetangga, anak saja bisa memaafkan dengan lebih cepat, seolah-olah begitu reda nangisnya, begitu pula reda amarahnya, berhenti dan selesai, tidak ada dendam. Begitulah seharusnya kita. Ada nilai positif di sini yang mengajarkan pada kita tentang mereka, anak-anak ini, bahwa mereka mengajarkan kepada kita ketika kita pun dalam permasalahan dengan orang lain, jangan sampai berlarut-larut.
kalau ingin hati menjadi tenang, dada menjadi lebar, luas, terasa tidak sempit, maka dengan memaafkan orang lain. Ada justru menjadi anak yang menjadi fitnah, ya, musibah bagi dia. Berkali-kali justru bermasalah dengan tetangganya, bermasalah dengan anak tetangganya, bermasalah dengan, maka ini perlu pentingnya pendidikan atau pentingnya tarbiyah Islamiyah, tarbiyah lil atfal, ya. Maka untuk menghilangkan dosa-dosa atau menghapus fitnah anak ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, adalah dengan melaksanakan puasa, sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Wa mimma yukaffiru fitnatul walad. Kemudian Syekh menerangkan di sini wa mimma yukaffiru fitnatul walad, dan di antara, ya, yang bisa menghapus dari fitnah anak tadi, ujian anak tadi, dosa dari ujian anak tadi adalah as-siyam, puasa, was-shalah, kemudian salat, was-shadaqah dan sedekah, wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan Imam Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah, dari hadis yang panjang, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Rasulullah bersabda, fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa nafsihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah bin Yaman, bahwa fitnah seorang, fitnatur rajuli, pada harta, pada keluarganya, pada hartanya, pada anaknya, pada dirinya, pada tetangganya, itu bisa dihapus dengan pahala siam, salat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Semoga Allah SWT, ya, demikian kaum muslimin yang Allah SWT, semoga Allah memberikan kepada kita, razaqanallah jami'an al-walad as-salih, anak yang saleh, alladzi yu'inuna, yang membantu kita ala taatillah, di atas ketaatan kepada Allah SWT, wa yudzakkiruna in nasina wa yudzakkiruna in nasina, dan mengingatkan kita andaikan kita lupa, wa yansahuna in ibta'adna, dan akan menasihati kita ketika kita jauh dari jalan yang lurus, dari keistiqomahan. Inilah mereka anak yang saleh. Ketika kita sibuk dengan dunia, pembangunan, terus properti dan properti, ini dan ini, terus hanya dunia dan dunia, anak soleh yang akan mengingatkan kita, ya, karena kita telah mendidik mereka dengan pendidikan yang baik dan benar, sehingga mereka kemudian akan membimbing kita pula, mengarahkan kita kepada jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bimbingan dan petunjuk Rasulullah SAW. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, al-afu minkum, atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.